Jangan-jangan dia itu insan dewa? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Ternyata dia, benar-benar dia. Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Siapa yang menyamar jadi aku? Astaga, langganan lagi? Siapa sebenarnya insan dewa ini? Sudahlah, tokoh utama di drama ini selalu dapat wanita cantik. Andai aku bisa masuk ke sana. Sialan, mana garpuku? Aku astaga. Sial banget nasibku. Kalau masuk sana, pasti mati juga. Langganan Anda telah diperpanjang. Langganan drama. Tiket sebesar pembeli Stephen Hausibu telah dipotong. Saldo Anda 102 Sial mie instan jahat padaku. Tuhan jahat padaku. Kamu juga jahat padaku, hah? Aduh. Selamat. Anda berhasil berpindah dunia. Hanya ada satu tujuan kali ini. Bertahan hidup sampai akhir. Anda akan dapat hadiah utama. Jika gagal, Anda akan lenyap. Tingkat bahaya akan selalu mengingatkan Anda. Mengingat Anda di kehidupan lalu sangat sial. Sebagai hadiah keberuntungan Anda maksimal, bintang keberuntungan menyertai Anda. Dewi Fortuna tersenyum. Astaga, aku benar-benar pindah dunia. Beruntung, seberapa beruntung? Aku siapa? Aku di mana sekarang? Tuan Muda Jaka dari Wijaya. Keluarga terkaya sekota. Dikelilingi banyak wanita. Kenapa tidak tahu siapa nama Anda? Tuan Muda Wijaya? Keluarga terkaya? Banyak wanita? Aku masuk ke dalam drama tadi? Meniduri wanita Raja Naga. Lalu dihajar sampai babak belur. Aku jadi penjahatnya? Penjahat apa? Malam ini kamu tokoh utamanya. Hei, siapa namamu? Tuan Jaka, kamu jahat sekali. Kamu belum menyentuhku. Bagaimana aku bisa berteriak? Maksudku, nama keluargamu? Namaku Kirana. Kirana, wanita Raja Naga. Tuan Jaka tidak jadi menyentuhku. Wanita ada 4 tipe yang tidak kusentuh. Yang memakai stocking hitam, aku tidak mau karena aku orang baik. Halo? Menyuruh Dewi Perang terhebat untuk menguji calon suamimu? Kamu hebat sekali. Tenang saja. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Tapi anak manja itu memang sedikit berbeda. Apa katamu? Sudah kuduga. Semua nama Kirana dan yang lain Kirana, Kirani. Semua itu adalah harem si tokoh utama. Kalau sampai kutiduri aku tidak akan tahu bagaimana aku mati. Aku harus cari tahu secepatnya. Siapa sebenarnya insan dewa dengan QR code itu? Kalau tidak, sesuai alur cerita di pertunanganku dengan Rania, aku sebagai penjahat pasti mati. Halo, siapa? Ini ayahmu. Ini ayahmu. Hei anak kurang ajar, kamu cari gara-gara ya? Ayah, itu kukira telepon dari telemarketer. Jangan banyak omong, kamu dan Rania dari keluarga Suryo, pesta pertunangan kalian 2 minggu lagi. Aku dengar dia punya teman masa kecil. Dia mau merebut Rania. Ayah sudah suruh orang untuk membawanya ke kasurmu. Malam ini dia harus hamil, harus ada penerus Wijaya. Bukan ayah benar-benar ayahku ya? Halo? Teman masa kecil? Sudah bertunangan?
Itu pasti si Raja Naga. Nanti Raja Naga datang dan membantai semua orang. Hei, Dasar takdir sialan. Katanya keberuntunganku maksimal, diberkahi bintang keberuntungan, ini. Hari ini aku akan coba. Kalau aku memang beruntung. Botol yang kulempar ini akan berdiri tegak di atas batu itu. Berbeda? Coba jelaskan. Ada wanita cantik di pangkuannya tapi hatinya tidak goyah. Seolah sudah melupakan duniawi. Bicaranya elegan, sangat sederhana. Seperti insan dewa turun ke bumi. Aku dengar baru-baru ini Raja Naga yang bertapa 20 tahun sudah turun gunung. Menurutmu, mungkinkah itu Jaka? Tuan muda, lihat ini, aku sudah kerja. Sebagai RH di rumahmu setengah bulan. Gajiku kenapa hanya 5 juta? Aku mau pinjam 100 juta. Untuk anakku yang baru pulang belajar dari gunung. Aku mau belikan dia rumah. Ini tidak berlebihan, kan? Kalian orang kaya harusnya. Cek, Bibi Sumi. Aku malas membongkar kedokmu. Minta perpanjang umur sama malaikat pun kamu tidak akan bisa bayar utangmu. Hah? Astaga. Bibi simpan saja. Jangan berterima kasih. Aku buru-buru. Gawat, pasti ayahku sudah. Tidak, aku harus lebih cepat. Ini memang sudah seharusnya. Kami kan orang miskin. Kalian orang kaya. Kalian menghidupi kami itu sudah kewajiban, kan? Hahaha. Bu, ibu kenapa? Kenapa botol ini bisa berdiri di sini? Ini kemungkinan 1:10.000. Aduh, anakku. Nak, ibu tidak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Apa? Hanya saja ibu kerja di keluarga Wijaya dan Jaka memperlakukan ibu seperti binatang. Lobster dari Australia, kaviar ibu tidak boleh makan. Coba pikir, kalau ibu tidak selalu memikirkanmu, untuk apa ibu hidup lagi? Nak. Kamu jangan sampai membiarkan Jaka bersujud dan minta maaf pada ibu. Jangan hancurkan dia. Setengah bulan lagi ada pertunangannya dengan Rania. Nyawa ibu ini rela menderita demi kamu. Sudah seharusnya, kan? Rania hanya boleh jadi istriku. Jaka. Kirana adalah Dewi Perang. Dia saja bilang Jaka itu luar biasa. Apa mungkin Jaka itu benar-benar Raja Naga sang insan dewa legendaris? Rania, aku datang hari ini. Ikat dia. Kalian para bajingan. Ingin aku cepat mati ya? Ikat adikmu sana. Hehehe, tuan muda. Tenang, saya ikat dia dulu. Setelah itu baru ikat adik saya. Kalau mau mengikat, ikat nenekmu sana. Jangan menyusahkanku di sini. Kalau begitu, gali juga kuburan nenek saya. Baik. Cepat pergi. Aku tidak mau melihatmu. Baik. Jaka, apa maksudmu? Kirana. Sepertinya dia salah sangka. Anak manja tetaplah anak manja. Mana mungkin dia Raja Naga insan dewa. Nona Rania, dengar dulu penjelasanku. Dia Sudah dewasa, masih main permainan kekanakan. Kamu pikir dengan menyewa figuran, lalu berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkanku, aku akan tertarik padamu? Hah? Kamu yang hanya mengandalkan keluarga, bisa sampai seperti sekarang. Kerjaanmu hanya bersenang-senang, tidak ada gunanya. Dasar sampah masyarakat. Langit membiarkanmu hidup sampai sekarang benar-benar buta. Kalau kamu mati pun, hanya akan mengotori tanah. Oh, hahaha. Makian yang bagus, Kak Rania. Kalau begitu, apa artinya kamu setuju membatalkan pertunangan denganku? Jangan-jangan dia memang ingin membatalkan pertunangan? Kenapa? Mau bermain tarik ulur lagi denganku? Dengar ya, aku, Rania, sekarang lebih baik mati di sini, daripada harus menikahimu, anak manja sepertimu. Bagus sekali. Nona Rania bisa bicara begitu, membuatku lebih bahagia dari pernikahan kedua ayahku. Kalau begitu sudah diputuskan. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sampai jumpa. Aku berterima kasih pada seluruh keluargamu. Cepatlah berbahagia dengan dewa perangmu, Raja Naga Baskara itu. Wanita hanya akan memperlambat ayunan pedangku. Dia tidak sedang bermain tarik ulur. Percayalah padaku. Pria ini benar-benar tidak biasa. Berhenti. Apa maksudmu? Kamu mau mengingkari janji? Perjodohan orang tua. Bukan kita yang menentukan. Acara pertunangan kita masih setengah bulan lagi. Masih lama. Tenang saja. Pria yang pantas untukku, Livia, kalau bukan jenius bisnis, pasti sangat cerdas. Setengah bulan cukup untukku mengenalimu. Dia keras kepala sekali.
Nona, perusahaan yang melapor, semuanya ada di sini. Beberapa sahamnya sedang naik, cukup bagus. Kenapa susah sekali membuatmu membenciku? Hei. Hei, aku beritahu ya. Yang merah-merah ini cepat beli. Apa, Tuan Muda Jaka? Tidak tahu salah ini semua industri yang hampir mati. Bagus sekali, cepat beli. Nanti keburu terlambat. Cepat beli, cepat beli. Baik, akan saya beli. Hei, cepat sana. Sekalian pakai saham-saham ini untuk menguji ucapan Kirana. Benar atau tidak? Dengan nasib sialku ini, tunggu saja sampai kamu bangkrut. Lihat saja apa kamu masih mau menikahiku. Tuan Jaka, semoga tidak membuatku rugi terlalu parah. Hahaha. Saham pilihanku dijamin membuatmu untung besar. Untung besar? Menyedihkan. Aku belajar 20 tahun di Kahyangan Kutai. Menjadi seorang insan dewa tidak berani sesombong itu. Rania, hanya aku yang bisa membuatmu untung besar. Dan hanya aku jodoh sejatimu. Tuan Muda, kenapa? Bukankah bos bilang harus mengikat Rania, wanita murahan itu? Apa, berani menyentuh wanitaku? Siapapun kamu hari ini harus mati. Saya permisi dulu. Nona, kenapa Anda biarkan Tuan Jaka pergi? Membayar sedikit untuk melihat sifat asli seseorang tidak rugi. Tapi pilihan Tuan Jaka semuanya industri yang sekarat. Perbuatannya ini bisa membuat aset triliunan rupiah lenyap begitu saja. Apa katamu? Cepat, cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Aku harus segera menemukan insan dewa berkode QR itu. Kalau tidak, di aula perjamuan nanti, aku pasti tidak akan sanggup. Pedang itu. President Director, gawat! Hehehe. Melihat situasinya, pasti anjloknya parah. Daripada Livia menikahiku, lebih baik dia membenciku dan tidak akan bertemu lagi selamanya. Dengan nasib sialku ini, silakan saja beli. Pasti langsung rugi besar. Apa perusahaan kita bangkrut? Tenang, bicaralah pelan-pelan. Kita untung besar. Farmasi Surya Jaya, Properti Elang Emas, Media 3 Warna, Teknologi Aksara, 20 perusahaan, saham pilihan Tuan Jaka meroket. Kali ini kita untung setidaknya 10 triliun. 10 triliun? Apa ini kebetulan semata? 25 saham, 25-5-nya meroket. Ini bukan sekadar pilihan acak. Hanya ada satu kata untuk dia. Melampaui dunia fana. Hah? Tak terikat takdir. Begitu banyak mobil. Tapi tak ada yang menyentuhnya. Jangan-jangan. Dia benar-benar seorang insan dewa? Rania, kau dalam bahaya. Cepat bawa Nona pergi. Aku akan hadang mereka di sini. Hadang apa? Memangnya kau siapa? Lagi pula orang yang mau mencelakai Nona sudah diusir Tuan Jaka. Apa? Rania, ku dengar bisnismu sedang sulit. Aku sudah kembali. Aku bisa membantumu. Kamu ini bicara apa? Tuan Jaka sudah membantu Nona saya meraih triliunan rupiah. Pamer sekali kamu. Tidak mungkin. Pergi tanpa jejak, menyembunyikan jasa. Ya ampun. Kukira keberuntungan ini cuma sebatas dapat bonus minuman. Kenapa Raja Naga belum muncul juga? Kalau tidak muncul, aku yang akan mencarimu. Gila, cepat sekali. Tunggu. Kenapa rasanya ada yang mengawasiku dari kegelapan? Lihat apa? Nona, Tuan Jaya menyapamu. Sepertinya dia bilang, Dia suka padaku. Jaya, kau bukan hanya menghina ibuku, tapi juga menggoda tunanganku. Aku, Bara, jika tak membunuhmu hari ini, aku bukan manusia.
Tadi ada yang datang. Nila Banek. Nona, sebenarnya aku mau bertanya, jika ini semua ulah Tuan Jaya, apa dia masih manusia? Kau tahu ada orang-orang tertentu? Mereka tahu rahasia langit dan bumi. Mereka mencari jalan keabadian. Di atas kahyangan Kutai. Menyucikan diri dan jiwa. Maksud Tuan Jaya dia insan dewa dari kahyangan Kutai? Aku kerahkan semua sumber daya mencarimu, sang insan dewa. Siapapun hari ini yang punya bibit jadi protagonis, akan kuhancurkan sejak dini. Tuan Muda, orangnya sudah datang. Astaga, banyak sekali orang. Tuan Jaya, sesuai permintaan Anda, para protagonis sudah ditemukan. Anak bernama Cakra itu, jam 2 pagi makan mie goreng di pinggir jalan. Tidak pulang malam-malam, tidak wajar. Anak ini antara 800 pesanan sehari. Penghasilannya aneh. Dia. Kuli bangunan, mengaduk peloton semen. Mana mesin molennya? Tidak masuk akal. Benar sekali. Teori relativitas drama pendek. Makin aneh, makin protagonis. Kiran, Sandy, Shaka, Yuda, Yudi. Yono, Yadi? Semua ada di sini. Selain itu, kurir bernama Fajar ada 36 orang. Kuli bernama Teja ada 32 orang. Satpam bernama Sabta ada 46 orang. Semua sudah di sini. Anak bernama Cakra ini. Penjual ikan ini Gani, terutama si Kiran itu, baru saja keluar dari penjara. Bagus. Kalian semua harus mati. Jaya, dengarkan. Ayahku sudah tiada, aku sudah tidak punya beban. Kita hancur bersama. Demi ibuku yang sakit keras, aku menelan semua hinaan ini. Tapi kalian, orang kaya terus menekanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Adikku hilang bertahun-tahun. Jika belum bertemu dengannya, Aku sudah mengawet dengan tenang. Aku tidak peduli dengan nyawaku. Tapi jangan sentuh tunanganku. Ayah yang mati muda, ibu yang sakit parah, adik yang hilang, dan dia yang berbakti. Sial, mereka semua bibit protagonis. Oh, Tuan Jaya, kami tahu Anda berkuasa. Tapi selama aku masih bernapas, akan kubuat kau mengerti. Roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah meremehkan orang miskin. Hahaha, baik. Tadi aku cuma bercanda dengan kalian. Hei, sebenarnya, aku panggil kalian ke sini ada sesuatu yang ingin kuumumkan. Aku Jaya memutuskan mendirikan yayasan amal. Apapun mimpi kalian, aku yang akan danai. Tuan Jaya, ini serius. Tentu saja serius. Daripada menunggu kalian jadi hebat, lalu membalas dendam padaku, lebih baik aku sogok kalian dari sekarang. Masing-masing 100 juta. Mau bagaimana lagi? Aku ini kan penjahatnya. Ayo bersulang untuk para protagonis. Tuan Nona Rania sudah tiba. Insya memperfirtani kafakinin. Tuan Jaya, tunggu. Tadi Anda bilang, kami ini protagonis? Kujamin dengan kesialanku, kalian semua di sini adalah protagonis. Sekuat apapun takdir protagonis kalian, dengan kesialanku yang menular, nasib kalian akan seperti saham Rania. Bangkrut sampai tidak punya apa-apa lagi. Kita protagonis? Protagonis! Ya Tuhan, waktu itu di jalan, kakek yang aku tolong ternyata orang terkaya di dunia. Ambawa, wanita kaya dari istana langit awan mau membiayai hidupku? Aku tidak perlu kerja keras lagi. Aku baru tahu. Ayahku seorang miliarder. Dia membiarkanku jadi kuli hanya untuk mengujiku. Direktur Radmal Group Konstruksi ingin mengangkatku jadi anak? Apa? Guru besar Gunung Naga Harimau mau menjadikanku murid terakhirnya? Ingatanku sudah pulih. Ternyata aku adalah ketua Balai Naga. Bagaimana mungkin? Aku dengar insan dewa kahyangan Kutai bisa meramal masa depan dan mengendalikan cuaca. Jangan-jangan Tuan Jaya adalah insan dewa Kutai? Budi baik harus dibalas berlipat ganda. Apalagi kebaikan kali ini. Sangatlah besar. Setengah bulan lagi, pernikahan Tuan Jaya dan Nona Rania. Saat itu, kami pasti akan memberikan hadiah besar. Terima kasih, insan dewa. Terima kasih. Sepertinya kabar aku turun gunung sudah tersebar luas. Baguslah. Ini akan mempermudah banyak hal. Jaya.
Di pesta pertunangan nanti, aku akan membuatmu membayar semuanya. Cium sekali lagi. Anakku yang baik. Benar-benar anakku yang baik, Rania sudah menceritakan semuanya. Wanita itu ternyata cukup pengertian. Ayah harus mengerti anakmu ini. Bermaksud baik, aku tidak menikahinya, keluarga kita akan jaya. Aku tidak menikahinya, kita bisa hidup berfoya-foya. Aku tidak menikahinya, ayah juga takkan ditampar. Anak bodoh. Rania sudah setuju menikah denganmu. Hah? Maksud ayah apa? Ada apa ini, ayah? Bukankah ini pesta pertunangan? Lalu kursi itu untuk siapa? Anakku. Ya. Jangan pura-pura lagi. Identitasmu sebagai Raja Naga Insan Dewa sudah waktunya terungkap. Ada apa denganmu? Bukannya kita sudah sepakat tidak menikah? Siapa bilang aku mau menikah? Aku, Rania, tidak sembarangan menikah. Syukurlah. Om, aku sudah putuskan. Aku dan Jaya akan mulai dari pacaran dulu. Bagus. Itu yang terbaik. Hahaha. Gawat. Kalau Raja Naga sang protagonis tahu, habislah riwayatku. Om, Tante, bulan lalu aku tidak bisa menahan diri. Hampir saja. Aku menidurinya. Apa katamu? Nah, begitu ekspresinya. Ejek aku, hina aku. Injak-injak harga diriku, hakimi aku. Ditampar pun tidak apa-apa. Asalkan aku lepas dari Rania. Aduh. Pahlawan pun takluk pada wanita cantik. Siapa yang waktu muda tidak pernah berbuat salah? Paman mengerti. Bukan aku. Apalagi Jaya masih bisa menahan diri. Ini bukan hal yang mudah. Imannya luar biasa kuat. Kenapa kamu tidak bereaksi? Misalnya tampar aku? Kamu nakal, ya? Sekarang masih siang. Nanti malam akan kuhukum kamu. Ayah. Anakku memang. Hebat! Hahaha. Tunggu, kenapa setiap bertemu Bibi Sun perasaanku jadi tidak enak? Jangan-jangan dia. Ayah, ada sesuatu yang harus kuberitahu padamu. Ayah, dalam bahaya. Anakku, jangan takut. Keluarga Jaya di Kota Awan cukup disegani. Lagi pula yang diundang kerabat. Bahaya? Bahaya dari mana? Bukan begitu. Bibi Sun, kenapa dia tidak di rumah saja? Kenapa datang ke acara pertunangan? Lihat dia duduk di sana. Apa tidak terasa aneh? Bibi Sun, beberapa hari ini kalian sibuk mengurus anakku. Terima kasih atas kerja keras kalian. Bukankah aku memberimu libur seminggu? Kenapa kamu... Sudahlah, kami orang miskin. Mana pernah melihat acara semegah ini? Tentu saja aku harus mencicipi sisa makanan kalian. Lagi pula keluarga Jia kaya raya. Menambah beberapa piring lagi tidak masalah kan? Aku yang lalai. Setelah acara pertunangan anakku selesai, aku akan berikan angpau 100 juta. 100 juta? Pak Jaya, apa itu tidak terlalu sedikit? Kasihanilah kami. Berikan lebih banyak ya. Apa-apaan ini? Kau pikir kami dapat uang dari langit? Kau bahkan menipuku 1 miliar. Dengar ya. Anakku. Tenang. Pak Jaya, kalian sangat kaya. Anggap saja beramal. Lagi pula, umurmu tidak akan lama lagi. Aku tidak akan menghabiskan banyak. Anggap saja kamu sedang berbuat baik. Sialan. Ayah. Bibi Sun, Anda harus mengerti. Uang hasil kerja keras akan terasa lebih pantas, kan? Sudah, orang tua tidak mudah. Bawa dia istirahat. Tidak. Melihat makanan pesta yang lezat ini, anakku bahkan belum pernah melihatnya. Aku sengaja memberitahunya untuk datang. Dugaanku benar. Bibi Sun adalah ibu dari si tokoh utama itu. Tenang saja. Anakku sangat hebat. Jika kalian berteman dengannya, kalian pasti tidak akan menyesal. Tidak beres. Kalau begini terus tokoh utamanya benar-benar akan datang. Nyonya, apa yang Anda katakan? Anak Anda punya tangan dan kaki. Biarkan dia mencari uang sendiri. Sudah, jangan banyak bicara. Digaji tapi tidak bekerja. Beraninya kamu meminta ini itu? Jangan mentang-mentang orang tua. Bahkan binatang pun tidak akan begitu. Sudah, hentikan. Hebat, apa anakmu itu? Jangan bercanda. Lihat dulu siapa menantuku. Dia bukan orang sembarangan. Sudah, jangan bicara lagi. Benar. Buka telingamu lebar-lebar. Rania, cepat suruh ibumu diam. Anakku adalah insan dewa legendaris. Lapor, pemimpin Balai Naga atas perintah Insan Dewa menghadiahkan 1 istana langit awan. Lapor, putra orang terkaya di Yunzhou atas perintah Insan Dewa menghadiahkan kartu hitam tanpa batas. Anakku,
Aduh, Pedang yang bagus. Nak, dari mana pedang ini? Untuk mencabut nyawa kita. Apa katamu? Arya, sebagai panglima perang Daxia, kau pasti berpengalaman. Kau kenal pedang ini, kan? Tentu saja aku kenal. Logam hitam langit memiliki roh pusaka. Pusaka langit Daxia. Tak ternilai harganya. Berdiri tegak di dunia, tak goyah meski gunung runtuh. Di genggaman, pedang 3 kaki. Membawa jasa tak terkira. Jika tidak salah duga ini adalah pedang milik insan Dewa Kutai. Bukan kenapa kalian melihatku pedang ini? Aduh, menantuku yang baik, menantuku yang hebat. Hari ini baru acara pertunangan. Tak disangka kau menggunakan pedang yang begitu berharga sebagai mas kawin. Benar-benar membuat kami malu. Salah kami berdua yang tidak becus. Hanya punya Rania seorang. Kalau punya anak lagi, akan kunikahkan juga dengan Jaya. Tanda cinta ya, dasar kamu ini. Bilangnya tidak mau menikah, tapi persiapannya sangat romantis. Sialan. pedang ini. Kenapa mirip punya anakku? Wah, pedang ini milik anakku. Rania, anakku Bara, kau lupa padanya? Anakku adalah insan dewa dari Daxia. Untuk acara pernikahanmu ini, anakku telah menyiapkan hadiah yang sangat besar. Dia akan segera tiba. Haha. Bara, betul. Anak Bibi Sun adalah tokoh utamanya. Gawat, apa aku akan mati di sini hari ini? Bajingan itu pasti sedang dalam perjalanan. Bagaimana ini, bagaimana? Mungkinkah dalam perjalanannya dia ditilang polisi? Helm kamu mana? Hah? Sana bayar denda dulu. Hah? Pak, Anda tidak salah lihat kan? Saya ini. Jalan pinggir timur, memasuki Baba 7. Ada pedang dingin langit misterius di sini. Tidak ada plat nomor, ngebut pula. Bukan. Jangan banyak bicara. Kalau bicara lagi, SIM terbangmu akan kucabut. Atau jangan-jangan aku berharap dia menolong nenek menyeberang jalan biar buang-buang waktu. Lihat semua, dia menabrakku dan mau kabur. Anak ini benar-benar keterlaluan. Sudah menabrakku, mau lari lagi. Atau aku berharap dia tertabrak mobil. Mau menabrakku? Aduh. Paman, tolong minggir. Kejatuhan pot bunga dari atas. Dikejar-kejar orang. Berhenti, jangan lari. Jatuh ke pot bunga. 81 rintangan. Apa yang dialami biksu suci, harus kau alami juga. Jubah suciku mana? Hehehe, di mana jubah suciku? Saudaraku, jaga sikapmu. Saudaraku, tolong jaga sikapmu. Haha. Jubah suciku, mana jubahku? Haha, bajunya robek. Jubah suci, hehe. Apa gunanya aku bicara begini? Sifat sialku ini hanya bisa mencelakai diriku sendiri, tidak bisa mencelakai orang lain. Ruyan. Ruyan, kamu seorang wanita. Sebagai wanita, kamu harus menjaga kehormatan. Anakku sangat menyukaimu. Kalau kamu tidak menikah dengannya, kamu akan kena karma, haha. Bibi Sun, aku dan Zhang Bufan hanya pernah bertemu puluhan tahun lalu. Benar, belasan tahun lalu. Bahkan aku pernah menggantikan popokmu. Sekarang aku sudah tua dan terbaring. Giliran kamu yang menggantikan popokku. Jadi orang jangan tidak tahu balas budi. Ruyan, waktu kecil, kamu dan Bufan sudah seperti suami istri. Aku masih ingat dengan jelas. Kamu mengejar-ngejar Bufan sambil berteriak. Suamiku, begitu. Hahaha. Suamiku, bagus juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menjauh. Suamiku, Nona Liu, karena kamu sudah punya orang yang dicintai, kenapa harus mengikat janji denganku? Jialong, dia cemburu? Tidak, Jaya. Kami hanya bermain rumah-rumahan waktu kecil. Ruyan, gelang ini milik keluarga Santoso. Gelang giok turun-temurun. Kalau kau memakainya, kau resmi jadi menantuku. Bibi. Masih panggil Bibi? Panggil Mama dong. Kerja bagus, Tante Susi. Ikat saja dia di ranjang putramu. Aku tidak akan keberatan. Perlu aku bantu mengikatnya? Tidak,
Kalau begini terus Bima pasti akan salah paham. Astaga, kau mau membunuhku? Menyebalkan. Sok jual mahal dan diam saja. Jangan mengujiku begini. Cukup. Pesta pertunangan hari ini selesai, putraku. Biar ku antar dia pergi. Hilang dari pandangan, hilang dari pikiran. Ayah. Ayah hebat sekali. Bagaimana kalau bawa dia pergi juga? Usir semua, putuskan hubungan. Baru kita bisa. Hah? Pengawal. Bawa ke sini tongkat emasku, keluarkan. Orang tua bangka beraninya merebut menantuku. Hari ini ku beri kau pelajaran. Biar kau tahu kehebatan si tongkat merah Jayakarta. Ku beritahu kau, aku ini mantan preman. Pak Jaya, Anda tidak bisa memukulku. Putraku. Putraku itu sangat istimewa. Titisan bintang Ziwei dari langit. Satu dalam ribuan tahun. Putraku. Putraku berbakti pada orang tua, sangat serasi dengan Ruyan. Jodoh dari surga, nama insan dewa mengguncang seluruh negeri. Lihat kursi itu, hanya putraku yang boleh duduk di sana. Putraku. Putramu bukan siapa-siapa. Putramu juga bilang. Akan membawa hadiah hari ini. Kalau tidak ada hadiah, rasakan dulu pukulanku. Pak Jaya. Hadiah agung dari insan dewa sudah tiba di depan pintu. Benar ada hadiah? Putraku. Ini pasti bercanda kan? Aduh, sudah ku bilang aku bukan insan dewa. Haha nak, putraku. Itu kan dialogku. Jangan-jangan insan dewa itu orang lain? Ibu, aku datang. Lapor ke Olanaga. Atas perintah insan dewa. Menghadiahkan satu villa di Istana Langit Puncak Awan. Lapor. Putra orang terkaya di Yunzo. Atas perintah insan dewa menghadiahkan kartu hitam tanpa batas. Lapor. Direktur Utama Grup Konstruksi Industri. Gao Ki Kiang. Atas perintah insan dewa. Menghadiahkan 30 batang emas. Ternyata mereka, Kau kenal mereka? selain Aula Naga yang lainnya adalah kekuatan gelap yang bangkit dalam waktu setengah tahun. Rumornya, mereka bangkit karena mendapat petunjuk dari insan dewa. Menghormati insan dewa, kami datang tanpa diundang. Mohon jangan tersinggung. Gawat. Apa aku terlambat berinvestasi? Bahkan kalian semua adalah orangnya Arya. Para tokoh utama drama ini benar-benar luar biasa hebat. Kalian anak buah putraku kan? Dengarkan aku. Kalian jangan membunuh sembarangan. Jangan paksa keluarga Jia menyerahkan seluruh hartanya. Tuan Muda Bima, kau berpura-pura menjadi putraku. Sebagai seorang insan dewa. Semua orang sudah tahu. Cepat ke sini, berlutut pada Bibi. Bersujud dan minta maaflah. Kalau tidak, Bibi tidak bisa menahan mereka. Apa? Bima benar-benar penipu. Keluarga Jaya tak tahu malu. Nama insan dewa berani mereka pakai sembarangan. Demi menikahi putriku kau benar-benar berusaha keras. Bahkan sampai kehilangan muka. Anak manja tetaplah anak manja. Bima, dia bukan insan dewa. Kalau begitu, aku masih harus menikah dengannya? Aku benar-benar tidak habis pikir. Pujian setinggi langit ini, kan kalian yang memberikannya padaku? Sulit. Jadi penjahat itu sulit. Menjadi penjahat yang hanya ingin bertahan hidup lebih sulit lagi. Putramu itu bukan apa-apa. Dahil khusus saya didengar income, hanya mengaku hanya Tuan Muda Bima. Aula Naga Chakra memimpin penjara Yudu. Kideng Sian. Guntur. Evan dari keluarga Wijaya. Eka, Dwi. Tri Catur. Mengucapkan selamat kepada insan dewa. Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia selamanya. Bahkan orang-orang sehebat ini tunduk padanya. Jangan-jangan. Dia benar-benar insan dewa? Sial, aku akan mati. Aku sedikit lelah. Aku turun dulu untuk istirahat. Menantuku. Kau mau kemana? Putraku, biar kedua ayahmu ini menemanimu istirahat. Ayo. Sial. Kalau begini terus apapun yang terjadi hari ini, asalkan aku duduk di kursi ini, Arya pasti akan muncul. Dan akhirnya, atas tuduhan penipuan, dia akan mencincangku menjadi 8 bagian. Ayah, aku benar-benar bukan. Kau sedang merendah, aku paham. Putraku adalah insan dewa, apa aku terlihat sangat senang? Menantuku adalah insan dewa. Lihat aku. Apa aku terlihat sombong? Arya, aku sudah berusaha keras menolak ini. Kau harusnya lihat itu. Arya, bajingan, kau di mana? Uma? Keluar kau! Bima, kau tak pantas duduk di sana. Sialan.
Kamu benar-benar datang tepat waktu ya. Bima, kau tak pantas di kursi itu. Benar-benar datang berguling. Bima memang insan dewa yang perkataannya jadi nyata. Ruyan, kamu salah paham. Akulah jodohmu yang sebenarnya. Lucu sekali, seorang pendeta miskin tak tahu malu. Berani-beraninya ingin menikahi putri kesayanganku? Coba kamu berkaca. Lihatlah dirimu sendiri. Pantas tidak? Arya, dengar baik-baik, calon menantuku ini adalah insan dewa dari kahyangan Kutai. Bukan orang biasa sepertimu yang bisa dibandingkan. Menindas orang lemah, memalsukan identitas. Bima, masih bisa mengelak? Tolonglah, aku duduk di sini tidak bicara sepatah kata pun. Kenapa aku yang disalahkan? Bisa menimpaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Nak, lihatlah gelang giok pusaka keluarga kita. Padahal ibu sedang memakainya, tapi keluarga Jia merebutnya dan menghancurkannya. Menindas ibuku saja sudah cukup. Merebut pacarku juga tidak apa-apa, tapi tidak kusangka kamu sampai menghancurkan satu-satunya peninggalan nenekku. Bima, beraninya kamu. Hari ini aku akan membunuhmu, dasar anak manja sombong, demi keadilan. Astaga, sifatmu yang tidak masuk akal itu persis seperti ibumu. Hanya kamu? Aku beritahu tuh kamu. Jalong adalah insan dewa sejati. Berlatih di kahyangan Kutai. Selama lebih dari 20 tahun. Dengan satu jentikan jari, dia bisa melenyapkanmu. Kalian bicara seolah itu nyata. 20 tahun apa kamu melihatnya? Bukan hanya melenyapkan, menantuku ini dengan satu tatapan bisa menghancurkan jiwa ragamu. Jangan membual. Kalau kamu terus membual, tamparan nanti kamu yang terima. Memalsukan, menipu, membuat onar. Kamu telah menghina gelar insan dewa dan tidak menghormati penyelamat kami. Tuan Muda Bima, mohon bertindak. Bunuh pencuri ini. Bersihkan nama baik Anda dan kembalikan kehormatan gelar insan dewa. Tuan Muda Bima, bunuh pencuri ini. Jangan persulit aku. Aku hanya pria tampan, kaya, dan sering dapat hadiah minuman gratis. Aku ini orang jahat yang tak punya kekuatan. Aku mengerti. Tuan Muda Bima tak kunjung bertindak karena sedang menguji kita. Tuan Muda Bima tak perlu turun tangan. Adik Cakra, ucapanmu benar. Saudara-saudara, saatnya membalas budi. Tunggu sebentar. Teman-teman, orang ini melakukan kultivasi keabadian. Auranya meluap. Mungkinkah dialah pelaku-laku abadi yang sebenarnya? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia sekuat ini? Kamu memalsukan identitas. Dengan persiapan matang. Dengan kemampuanmu yang payah, bagaimana mungkin kamu bisa menggoyahkan Tuan Muda Bima, insan dewa yang sebenarnya? Ada di sana. Mohon insan dewa bertindak. Hebat apanya? Kalian saja tidak bisa mengatasinya. Aku si penjahat ini pasti mati lebih parah. Habislah sudah. Kalau aku menyerah, Ruyan dan para pahlawan ini akan mengulitiku hidup-hidup. Kalau tidak menyerah, orang ini akan menebasku. Sekarang, maju kena, mundur pun kena. Lebih baik aku bergaya dulu sebelum mati. Paling parah, 18 tahun lagi. Aku akan jadi pahlawan lagi. Tuhan, bukankah kau bilang keberuntunganku luar biasa? Aku mohon, buat orang ini membunuhku dengan cepat. Jangan sampai aku merasa sakit. Kamu tidak bisa membunuhku, karena kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Bima, tidak perlu berdebat dengannya. Apa yang terjadi? Ruyan menyingkir. Tali sepatuku tidak boleh kendor. Nanti aku tidak bisa lari cepat di akhirat. Bagaimana mungkin? Hebat sekali. Inilah insan dewa. Kekuatan insan dewa. Tak terkalahkan di dunia. Kekuatan insan dewa. Tak terkalahkan di dunia. Ini apa yang terjadi?
Zaman sekarang ingin mati dengan tenang saja begitu sulit. Hei, kalau mau menyerang jangan lamban, seperti perempuan saja. Beraninya kau menghinaku? Bima, Aku beri kamu kesempatan terakhir. Aku tanya padamu, apa kamu pantas mendapatkan Ruyan? Dan kursi itu, apa kamu pantas mendudukinya? Aku si penjahat ini sudah pasti akan mati. Tapi, gayaku tidak boleh kalah. Kursi ini, selain aku, tidak ada yang pantas mendudukinya. Bima, kamu cari mati. Sialan. Ini tidak mungkin. benar-benar hebat. Awalnya kukira, Tuan Muda Bima tak membuktikan dirinya. karena tidak punya kekuatan. Tapi ternyata, dia dengan caranya sendiri menunjukkan kepada kita seperti apa insan dewa yang sebenarnya. Kursi itu milikmu. Wanita cantik itu juga milikmu. Identitas itu pun milikmu. Terkadang diam itu. Oide Benti Bermasen. Inilah baru orang bijak sejati. Yang seharusnya, hanya saja, kenapa bukan aku yang ada di pelukannya? Kamu ini kukira kamu orang baik. Ternyata berani pakai sihir. Untuk mengambil kesempatan dariku. Ini apa? Apa ini keberuntungan? Tolong buka matamu dan lihat. Orang itu. Dia ingin memakanku hidup-hidup. Cepat. Cepat bangun. Dasar bajingan. Nak Pak Jaya, kami tidak minum. Kami tidak jadi minum. Uang yang dijanjikan kami tidak mau. Ambil saja semuanya. Nak, ayo kita pergi. Kita orang miskin, tidak bisa melawan orang kaya. Bu, ibu bicara apa? Itu uang yang seharusnya jadi hakmu. Itu uang hasil jerih payahmu. Pantas saja penjahat tidak punya hati. Tante Susi, Anda memang cari masalah. Aduh, jerih payah apa? Kita orang miskin, di mata orang kaya mana dianggap manusia. Kita ambil barang kita, lalu cepat pulang. Bu. Nah, apa jangan-jangan pedang ini? Bukan milikmu? Kamu benar-benar bukan insan dewa? Oh ya, pedang. Membuktikan siapa insan dewa itu sangat mudah. Bima, berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Seperti yang kita tahu, pedang ini adalah pusaka milik insan dewa. Tapi yang tidak kalian tahu, selain insan dewa, tidak ada yang bisa menggunakannya. Jika kamu bisa menghunus pedang ini, maka aku, Arya, akan mengakuimu sebagai insan dewa. Tapi jika tidak bisa, maka tinggalkan Ruyan. Mulai sekarang, lenyaplah dari hidupnya. Arya, apa kamu tidak mengerti? Aku berhak memilih siapapun, itu bukan urusanmu. Ruyan, semua ini kulakukan demi kamu. Kamu tidak tahu, Bima ini bajingan munafik, dia itu binatang. Kakak Jiang dan aku berlatih bersama di Gunung Takayangan. Wajah aslinya aku tahu lebih dari siapapun. Arya, kamu masih belum menyerah juga? Baiklah, akan kukatakan. Antara kamu dan Jalong, siapapun yang insan dewa, akan kupilih. Puas sekarang? Tidak bisa dihunus. Aku tidak hanya bisa lepas dari Ruyan, tapi dalam taruhan ini, aku juga tidak akan rugi apapun. Ambil kesempatan ini, lepaskan identitas insan dewaku. Mulai sekarang, putus hubungan selamanya. Ini kesepakatan yang bagus. Ruyan, sebenarnya Jialong itu sudah meracunimu dengan apa? Coba tanyakan pada bajingan ini. Apa dia berani menerima taruhan ini? Kenapa tidak berani? Tentu saja aku terima. Dia sudah membuktikan identitasnya, tapi masih menerima taruhan itu. Apa jangan-jangan semua ini demi aku? Jialong, jangan bilang, aku tidak mengingatkanmu. Di pedang ini ada roh pusaka yang sudah berlatih 1000 tahun. Dia itu tidak tunduk pada siapapun. Saat kau sentuh gagangnya, aku akan perintahkan roh pusaka untuk membunuhmu. Astaga. Toh aku tidak akan bisa menghunusnya. Tapi pura-pura sedikit, tidak ada salahnya. Kenapa? Aku kan hanya ingin menikah dengan insan dewa. Tapi kenapa sekarang aku sangat berharap Jalong bisa menghunus pedang itu? Ada apa denganku? Ada apa ini? Roh pusaka. Baik itu para dewa maupun leluhur suci, semua harus tunduk padaku. Bangkitlah untukku. Ini tidak terangkat. Apa yang terjadi? Kenapa roh pusaka di dalam pedang tidak menyerang balik Jialong? Seharusnya dia langsung mati. Tidak mungkin. Ti tidak terhunus.
Itu artinya, Jialong memang bukan insan dewa. Jialong, sekarang, apalagi yang bisa engkau katakan? Kutemukan jalan keluarnya. Aku tak bisa berkata-kata. Tidak. ini tidak mungkin. Dion, keluarga Wijaya sangat menghargaimu. Ternyata kau hanyalah dasar pengecut. Benar, bahkan gelar-gelar insan dewa pun kau palsukan. Apalagi yang tak kau berani lakukan. Dibandingkan Dion, aku lebih menyukainya. Terlahir miskin, bukanlah aib. Mampu beradaptasi, itulah pria sejati. Tak kusangka di usia muda, bisa menjadi insan dewa Kutai. Masa depanmu sungguh cerah, Rania. Fandi adalah jodohmu yang sesungguhnya. Dion bukan insan dewa. Tapi kenapa hatiku terasa hampa? Rania, apa kau belum sadar? Selama ini dia telah menipumu. Hanya aku yang tulus padamu. Keluarga Wijaya punya menantu idaman, kelak uang akan mengalir deras. Aku umumkan, keluarga Wijaya menolak pernikahan ini. Tunggu sebentar. Tentu aku menghargai pilihan orang tuamu. Kalau kau tak jadi menikah dengan Dion, maka aku akan mengejarnya. Apa-apaan ini? Tidak boleh. Kenapa? Aku bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Fandi, padahal Dion sudah merelakan Rania padamu. Kenapa kau masih begini? Kau ini serakah sekali. Sudah dapat, masih mau yang lain. Sebagai suami Rania, aku berhak mengatur siapa pacar sahabatnya. Lagi pula, apa maksudmu dia merelakannya? Dia kalah taruhan. Dia sendiri yang tak bisa mengakui gelar insan dewa. Dia juga yang merebut Rania dariku. Pokoknya aku tidak setuju dia bersamamu. Aku harus menjagamu demi Kak Laras. Ya ampun, sikapmu posesif sekali. Fandi, sikap tak tahu malumu itu justru sangat keren. Bungkus, kirimkan segera untuk Tuan Muda Fandi. Aku Rania. Hanya mau menikah dengannya. Rania, kalian ini salah paham. Akulah yang menang taruhan. Akulah insan dewa yang asli. Dion, karena kau bukan insan dewa, pilihan ada di tanganmu. Aku melakukan ini hanya... Nak, bicara soal taruhan, ibu lupa memberitahumu. Ibu dikeloyoi di keluarga Jaya bertahun-tahun di keluarga Jaya. Bisnis batal, hubungan tetap baik. Jangan sampai kau biarkan Tuan Jaya berlutut dan meminta maaf pada ibu. Jangan sampai kau biarkan keluarga Jaya menyerahkan semua saham perusahaan atas nama ibu. Ibu tak punya kemampuan itu. Jangan sampai kau biarkan keluarga Jaya menjadi gelandangan. Kita ini meski miskin, tapi kita tidak mencuri atau merampok. Ibuku benar. Kau kalah taruhan, kau harus membayar ganti rugi pada ibuku. Lakukan seperti kata ibuku. Aku, dasar wanita tua, aku akan. Tuan Muda Dion, saya nenek tua ini, bertahun-tahun telah merepotkan Anda. Hari ini, pesta pernikahan Anda menjadi kacau begini. Hati saya sungguh tidak tenang. Bagaimana kalau begini, utang 10 miliar padaku tidak usah dibayar. Sialan. Mana pedangku? Kubunuh kau, bajingan tua. Nah, jangan sampai ada korban jiwa. Ayah, jangan halangi aku, kuhajar kau orang tua. Ini pedang itu tercabut olehnya. Begitu mudah. Sudah kuduga, kau memang hanya berpura-pura. Anakku memang selalu rendah hati. Di saat genting, dia selalu mengejutkan. Anakku memang tidak suka pamer. Hormat pada insan dewa. Terimalah sembah kami. Celaka, aku terlalu gegabah. Tidak mungkin. Roh pusaka ribuan tahun ini bagaimana mungkin bisa tunduk padamu? Jangan-jangan, ini semua salah paham. Pasti ada yang keliru. Aku sungguh bukan. Ibu. Kembali. Aduh. Kembali. Aduh. Kembali. Aduh, anakku sayang. Jangan panggil lagi, nyawa ibu tak kuat lagi. Kalau kau panggil lagi, ibu bisa mati karenamu. Kemari kau. Nih, untukmu. Anakku sayang. Aduh, anakku sayang. Lihat semuanya. Dia yang mau mengambilnya, bukan salahku ya. Jangan-jangan... Dion adalah insan dewa sejati? Aduh, menantuku yang baik. Ini semua salah paham. Benar-benar salah paham. Nanti aku akan minum sebagai hukuman. Pesta pernikahannya kita lanjutkan. Bagaimana menurutmu? Rania, jangan setuju. Percayalah padaku. Aku pasti akan menemukan cara untuk membuktikan diriku. Percayalah padaku. Ya Tuhan, tembus. Masih belum mati.
Plot armor sialan ini. Jika kita terus terjerat dalam masalah ini kalau terus begini, tidak. Hari ini, apapun yang terjadi, aku tak akan bersama Liu Ruyan. Keluarga Liu menghinaku. Sekarang mau menjilat lagi? Apa mereka pikir keluarga Jia selemah itu? Atau kalian pikir perasaanku bisa dipermainkan? Kalau begitu, aku pilih Jiang Li. Aku? Benar aku? Dia tidak memilihku. Kenapa dia tidak memilihku? Apa? Dia marah padaku. Tolong. Setidaknya satu masalah selesai. Zhang Bufan. Sudah kuserahkan dia padamu. Bisa kau dapatkan atau tidak itu urusanmu. Bukan urusanku lagi. Ayo kita pergi. Ruyan, Tuan Jia sudah marah. Bagaimana kalau Come to Rim pilihan kedua? Paman, apa maksudmu pilihan kedua? Akulah insan dewa yang asli. Ayah, aku sudah putuskan. Aku akan mengejar Jialong kembali. Aku mencintainya apa adanya, bukan karena gelar insan dewa. Ruya. Kamu. Zhang Bufan, tolong jangan cari aku lagi. Aku takut Jialong salah paham. Jialong. Ini semua salahmu. Pedang datang. Hachi. Kamu tidak apa-apa? Mustahil. Dengan begitu tenangnya bisa menghindari serangan fatal. Manusia langit, Tuan Muda Dion manusia langit. Fandi, tuanku sudah memberimu ampun, tapi kau begitu keras kepala. Apa kau pikir tuanku tidak berani membunuhmu? Pengecut yang menyerang dari belakang. Bahkan jika kau insan dewa, kau bukan pahlawan. Aku, Rania Wijaya, tidak akan pernah sudi padamu. Dion. Kalau aku tidak membunuhmu, aku bukan Fandi. Astaga, semerah itu. Dendam kesumat macam apa ini? Anu, aku masih ada urusan. Permisi dulu. Berhenti. Berhenti. Kubilang berhenti. Kamu lagi masih tidak pakai helm. Anak ini, lihat semua. Dia menabrakku 2 kali sehari. Jubahku mana jubahku? Di mana jubahku? Tidak mungkin. Kenapa kamu menghantuiku terus? Ini duel di puncak Zijing. Aku tahu itu. Putra keluarga Jaya akan melakukan apa saja demi cinta. Dia memilih Jiang Li, tapi menantang Fandi. Mungkinkah? Itu juga demi. Aku? Apa yang mereka bicarakan? Kenapa aku tidak bisa dengar? Bro, kumohon. Ini semua bukan mauku. Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Lihatlah, Tuan Muda Dion memarahi Fandi atas semua kejahatannya. Tadi di aula perjamuan, dia masih memberinya muka. Dion, kau merebut identitasku, merusak hubunganku. Jika hari ini aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Tunggu. Syemiran, Fandi berlutut pada Tuan Muda Dion. Zhang Bufan sendiri merasa sangat malu. Aku harus Kubunuh kau. Sujud 3 kali, membuat seorang yang sombong Fandi sampai begitu menyesal. Dion, makhluk seperti apa dia sebenarnya? Kenapa ada kulit pisang di atap? Siapa yang buang sampah sembarangan? Dion, peringatan terakhir untukmu. Kau dan Rania tak punya masa depan. Apalagi dengan Jiang Li. Kekuatan di belakangnya kakaknya, bukan tandinganmu. Jika engkau mati di tanganku, itu adalah sebuah kelegaan bagimu. Jika kau tetap keras kepala, kau akan berakhir tanpa sisa. Apa aku si penjahat ini selamanya ditakdirkan untuk tunduk pada protagonis? Aku tahu aturannya. Kau bersujud 2 kali padaku, aku balas 1. Adil kan? Iya kan? Mau memohon ampun sekarang? Terlambat. Bang, aku berlutut. Serahkan nyawamu.
Ya ampun. Memang pelaku laku abadi. 30 lantai? Langsung turun begitu saja? Dengan mudahnya menetralisir serangan Fandi. Dengan sangat tenang, bisa membunuh lawannya. Dia bahkan ingin berlutut, bahkan menyadarkan Fandi. Ya Tuhan. Kebaikan apa yang keluarga Jia lakukan di masa lalu hingga melahirkan jenius seperti ini. Lihat. Putraku. Anakku memang hebat. Kalau Dion sehebat itu, berarti penyakit kakekku. Nona, kenapa kamu mengikutiku? Jelas-jelas kamu yang memilihku. Kenapa sekarang menyalahkanku? Apa kamu tidak mau bersamaku? Tidak mau, tapi setidaknya kamu lebih bisa diandalkan dari Liu Ruyan. Sekarang kita kemana? Katakan tujuannya. Aku baru dapat undangan konferensi bisnis dari teman. Temani aku ya. Raja Naga Kaya Raya muncul dengan uang triliunannya menampar wajahku si penjahat ini. Tidak mau. Kalau begitu, sore ini ada reuni. Bagaimana? Yang benar saja, teman seorang panglima wanita, memangnya ada yang biasa saja, tidak mau. Kalau begitu kita ke hotel? Boleh kan? Nanti si Zhang Bufan pura-pura jadi pahlawan. Bisa habis aku dihajar. Sudah kubilang kan? Aku ini orangnya punya 4 pantangan. Pertama, yang pakai stoking hitam. Sebenarnya hari ini aku pakai stoking jala. Bercanda. Ke rumahku saja. Keluargaku ingin kenal denganmu. Rumahmu? Boleh juga. Pesta makan malam tender, pernikahan mantan pacar, pernikahan pacar sekarang, tunangan mantan pacar baru, tunangan pacar baru mantan, resepsi pernikahan. Semua itu sama saja. Kuburan bagi penjahat drama. Tunggu. Aku harus tanya dulu. Dengar ya, di rumahmu nggak ada yang nikah, kan? Misalnya, ayahmu nikah lagi, ibumu nikah lagi, atau ayah dan ibumu lagi iseng mau nikah lagi. Kamu ini menyebalkan. Kamu ngomong apa sih? Orang tuaku sudah lama tiada. Di rumah cuman ada kakekku. Syukurlah, semoga kakekmu nggak cari istri baru. Ketemu orang tua nggak boleh tangan kosong. Tunggu di sini, aku mau beli susu almond. Nggak usah repot-repot. Kalau kamu benar-benar mau menyenangkan hatinya, kakekku itu suka barang antik. Barang antik? Kakek, aku punya kabar gembira untuk kakek. Oh, Jiang Li. hari ini kakek juga punya 2 kabar gembira untukmu. Kabar apa, kek? Pertama, kakakmu yang menjaga perbatasan akan segera pulang. Bagus sekali. Kedua, kakek sudah pikun. Baru ingat, hari ini ulang tahun kakek yang ke-60. Aku lelah. Aku capek, terserahlah. Kenapa bengong? Sana beri salam pada kakekku. Kakek, ini dia insan dewa yang kuceritakan itu. Dion, menipu juga ada batasnya. Dion, menipu juga ada batasnya. Sudah kuduga, semua tokoh utama sama saja. Selalu cari panggung. Hah? Yuk lihat tuh, lihat. Silakan dilihat. Jual apa adanya, jujur, dan terpercaya. Ayo, lihat. Kalau kakek suka barang antik, pasti bisa membedakannya. Kalau aku memberinya barang rongsokan, dia pasti akan marah. Dan melarang Jiang Li menikah denganku. Anda mau beli apa? Dion, ini semua barang palsu. Kecil kemungkinannya dapat harta karun. Palsu? Aku memang beli yang palsu. Harta karun? Dengan nasib sialku ini, mana mungkin? Jangan bercanda, tenang saja. Pilihanku pasti yang asli. Tuan, barang Anda ini adalah harta karun. Konon ini adalah pusaka insan dewa dari Gunung Kahyangan. Yang tertinggal di dunia fana. Patus and Siu, at least 10 miliar. 10 miliar ya? Baik, saya beli. Baiklah. Transfer masuk 10 miliar. 10 miliar. Tanpa berkedip sedikit pun. Hanya karena aku bilang kakekku suka barang antik. Dion, aku akan mengikutimu seumur hidup. Permisi Tuan, hati-hati di jalan.
Aduh, Tuan, ini barang berharga yang Anda mau. Banyak yang menginginkannya, tapi tak saya berikan. Rama, ini yang kau sebut barang langka? tentu saja, laras. Benda ini adalah benda dari Gunung Kahyangan. Pusaka langit terkuat yang hilang di dunia. Harta karun seperti ini, kenapa tidak kamu beli sendiri? Saya sedang tidak punya uang. Saya ingin meminta tolong paman untuk meminjamkan saya uang. Aku tidak punya uang. Tenang saja. Jika benda ini dipersembahkan ke keluarga Jiang, pasti akan membuat semua orang terkesan. Kerja sama Anda dengan keluarga Jiang pasti akan berhasil. Baik. Rania, tenang saja. Di pesta ulang tahun kali ini, aku akan membuat seluruh dunia tahu pilihanmu untuk bersamaku tidak salah. Kenapa labunya sama denganku? Itu dia yang pura-pura jadi insan dewa. Rama? Pura-pura apanya? Lihat saja, Nona Rania saja sudah bersama dengannya. Menurutku, Tuan Muda Jaya ini yang palsu. Jaya, kamu marah sekali, kan? Wanita yang kau cintai bersamaku. Tunggu sampai aku bongkar labu palsumu. Aku ingin lihat di mana lagi kau akan taruh mukamu. Bagus, aku bisa lepas dari Rania. Tinggal singkirkan Lia. Maka aku sebagai penjahat bisa hidup aman selamanya. Jaya, bersiaplah untuk mati. Lapor Tuan Besar Jiang, labu pemberian Jaya itu. Palsu. Saya beli di pasar Loak. Barang rongsokan 20.000. Apa? Ayo marahi aku. Tuan Besar. Banting saja labuku. Usir aku dari sini. Dengan begitu, aku dan keluarga Jiang tidak akan berhubungan lagi. Wah. Dulu ada pepatah lama. Hadiah tak berharga, tapi niatnya tulus. Tuan Muda Jaya bisa begitu jujur. Sungguh sifat yang mulia. Pantas menyandang gelar insan dewa. Tuan Besar, Anda salah skenario ya? Jaya, kamu ini benar-benar tidak bisa ditebak. Rama, pesta ini tidak mengundangmu. Siapa yang menyuruhmu datang? Kakakmu yang mengundangku untuk memeriksa kesehatan Tuan Besar. Cih, kakakku mengundang seorang insan dewa, bukan penipu sepertimu. Tolonglah, akulah penipunya. Aku. Kakek, Jaya bohong. Benda ini dia beli seharga 1 miliar. Pasti asli. Yang di tangan Rama itu yang palsu. Kalau tidak percaya, suruh mereka coba. Bukan, sudah ku bilang ini palsu. Kenapa kalian tidak percaya? Aku beli barang berharga dengan 100 juta. Tak kusangka ada pecundang yang harus keluar 1 miliar. Menyedihkan sekali. Jaya pakai uangnya sendiri, tidak seperti orang lain yang pakai uang pinjaman. Rania, kamu. Jaya, aku pergi bersama Rama supaya kamu cemburu. Jangan putus asa begitu. Jaya, cari mati kau. Jaya, aku panggil namamu. Berani kau menjawab? Jaya, kami percaya padamu. Kami percaya padamu. Labumu pasti asli. Percaya apanya? Memangnya kalian yang akan mati? Jaya, aku tanya sekali lagi. Aku panggil namamu. Berani jawab? Takut apa? Tentu saja berani. Jaya, kami tidak takut. Benar, kita benar. Tidak perlu takut. Kaulah insan dewa yang asli. Mana sutradaranya? Aku mau protes. Dari mana dapat figuran seperti ini? Ini semua akan membunuhku. Kakekmu, kakek-kakek ada di sini. Aneh. Bagaimana mungkin? Jangan miliknya yang asli. Palsu. Sudah kuduga. Barang loak mana ada yang asli? Rama, kau benar-benar memalukan. Saya Lan. Sebuah labu jelek. Membuatku rugi 100 juta. Sekarang aku curiga, kau bekerja sama dengan penjual ini. Kalian berkomplot untuk menipu uangku dan menipu perasaan Rania. Masih mengaku insan dewa. Insan dewa dari mana? Cik. Paman Bibi, biar aku jelaskan. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Ada apa ini? Tokoh utama bisa beli barang palsu? Lalu barang palsuku ini bagaimana? Kau tidak tahu. Labu giok ungu emas ada sepasang. Yang punyamu itu betina. Punyaku ini yang jantan. Rama. Aku panggil namamu, berani jawab? Rama. Labu palsu saja ditakuti. Tokoh utama macam apa kau ini, pengecut? Jaya, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Hei, apa yang kau lakukan? Jaya milikku. Kami sudah punya janji pernikahan. Kami pasangan yang sah.
Memangnya kenapa kalau ada janji? Jujur saja, dulu saat kau menyuruhku mengujinya untuk menggoda Jaya, kami sudah kebablasan. Sekarang aku sudah. Apa-apaan ini? Nona, kau sudah gila ya? Kapan aku? Tapi bagus juga begini. Setidaknya Rania bisa menyerah. Aku wanita tradisional. Wah, bagus sekali. Aku bisa jadi yang kedua. Hah? Sayangku, Kau kenapa? Rama, kau tidak diundang, datang tanpa izin, dan membuat kekacauan. Hah? Hari ini ulang tahunku yang ke-60. Aku tidak ingin merusak suasana. Bawa orang-orangmu. Pergi sekarang juga. Aku akan lupakan semua ini. Kamu pergi tidak? Aneh. Jelas-jelas Rama sudah takut. Tapi kenapa tingkat bahayaku malah makin naik? Jangan-jangan. Tunggu. Jangan pergi, jangan pergi. Kalian menekan Tuan Muda Bara. Dia masih berbaik hati. Tak mau berdebat dengan kalian. Masih tidak mau pergi? Tunggu sampai cucuku, pelindung agung negara, Dewa Agung Langit tiba. Jangan bilang kau insan dewa palsu. Bahkan kalau kau asli, keluarga Kusuma tidak akan takut. Ya ampun. Gelar namanya saja panjang sekali. Kalau dia datang, apa aku masih bisa hidup? Haha, Tuan Besar. Anu, aku masih ada urusan. Aku permisi dulu. Hei, kamu tidak boleh pergi. Cucuku itu orang yang jujur, tegas, dan tidak memihak. Dia orang yang sangat baik. Lia, orang tuanya meninggal lebih dulu. Kakak tertua itu seperti ayah. Kamu calon adik iparnya, masa tidak mau bertemu? Justru karena dia orang baik, makanya aku di sini. Kau lihat orang baik mana? Yang mau berurusan dengan penjahat? Tenang saja, kakakku sangat menyayangiku. Dia pasti akan menyukaimu. Suka. Kau yakin kakakmu yang protektif itu akan suka padaku yang mencari keuntungan si pirang pemalas ini? Kalau kakak tidak setuju, akan kubilang padanya semuanya sudah terlanjur terjadi. Berza mencari keuntungan. Pemalas dan menghamili adiknya. Si pirang versi lebih parah. benar, aku tidak boleh pergi. Aku sudah berjanji pada Maharaja Dewa untuk memeriksa Tuan Besar. Aku tidak boleh ingkar janji. Memeriksa kamu, apa maksudmu? Aku sakit apa? Aku tak pernah bilang penyakit kakek. Bahkan kakek sendiri tak tahu. Rama bisa langsung melihatnya. Jangan-jangan... Bara, kau bisa mencuri identitasku, tapi tidak bisa mencuri kemampuanku. Detak jantung tak teratur, denyut nadi kacau, wajahmu kekuningan, auramu gelap. Maaf, Tuan Besar, aku bicara terus terang. Jika Anda tidak diperiksa hari ini, umur Anda tinggal 3 bulan lagi. 3 Rama, kau tamu dari jauh. Aku tak ingin mempersulitmu, tapi kenapa kau menyumpahiku? Aturan bertahan hidup penjahat drama. Tanggung jawab sekecil apapun bisa jatuh ke tanganku. Sebelum kakak Lia datang, kau jangan sampai kenapa-kenapa. Tuan Besar. Kulihat wajah Anda cerah. Pasti panjang umur, sehat selalu. Bara, kau masih mau berdebat kosong? Aku tanya satu hal. Kalau Tuan Besar meninggal di sini, kau bisa tanggung jawab? Rama, ini hari ulang tahun ke-60 aku, hari bahagiaku. Tuan Besar. Tenanglah. Obat memang pahit. Jika kau mengabaikan hidup dan matimu, aku tak bisa berkata apa-apa. Rama, diam kau. Walaupun kakek sakit, kamu tidak boleh membuatnya marah. Seorang penyembuh harus berbelas kasih. Aku hanya bicara fakta. Hanya aku yang bisa menyembuhkan kakekmu. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu mati. Kalian para pahlawan hanya bisa bicara saja. Kalau bisa menolong, ayo lakukan. Siapa yang menghalangimu? Lia, cepat telepon kakakmu. Suruh dia cepat ke sini. Jangan sampai datang terlambat. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Kakakku mungkin sedang sibuk. Pergi dari sini. Aku tidak sakit apa-apa. Nak, aku bilang, nak, ini hari yang bahagia. Jangan bicara sembarangan. Tuan Besar Kusuma, tidak separah yang kau katakan. Lihat wajahnya. Sangat sehat. Dilihat dari manapun, seperti orang berumur 80 tahun. Tuan Besar. Ku katakan sekali lagi. Ulang tahunku yang ke-60. Aduh, amit-amit. Aku salah bicara. Aku yang linglung. Aduh. Hari ini adalah hari bahagia Tuan Besar Kusuma. Lihat, satu kakinya sudah diambang kematian. Masa kau mau mendorong kakinya yang satu lagi? Kau ini benar-benar linglung.
Walau Tuan Besar tak mendengarmu, kau tunggu saja sampai dia mati, baru kau selamatkan, kan tidak terlambat. Uhuk, kakek. Tuan Besar. Pelindung Agung Negara. Dewa Agung Langit tiba. Kakek, Kakek! Dewa Agung Langit, aku datang untuk memeriksa. Tapi ada orang jahat yang menghalangi. Karena itu situasinya jadi begini. Bara, kau pura-pura jadi insan dewa, membuat Tuan Besar tak bisa diobati. Sekarang penyakitnya kambuh. Apalagi yang bisa kau katakan? Sudah kubilang kan? Kau ini sialan. Kau yakin Tuan Besar tidak mati karena kau? Kau bohong. Kakek jelas-jelas marah karenamu. Kak, jangan percaya padanya. Orang ini cuma penipu. Pura-pura jadi insan dewa. Nona Lia, Anda sedang mengandung. Tentu saja akan membela orang lain. Lia, Kau keterlaluan. sebagai AJ wanita sekarang bisa menjaga diri. Siapa pelakunya? Siapa? Semua tuduhan mengarah padaku. Aku Fajar menjaga perbatasan selama tempo 10 tahun. Demi kedamaian negara tanpa pamrih. Tapi kau membuat keluargaku di ambang maut. Menghina adikku, menanam benih haram. Kalau tidak membunuhmu hari ini, dendam ini tak akan terbalas. Kah, aku dan Bima saling mencintai. Aku juga. Sayangku, kenapa kamu harus bikin kacau sekarang? Bagus, dasar bajingan. Berani selingkuh di depanku. Kamu anggap apa perasaan adikku? Kau anggap apa muka keluarga Kusuma? Penjelasan sekarang malah memperburuk keadaan. Apa peranku sebagai penjahat hanya untuk dipermalukan? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi, kakek sedang dalam bahaya. Selamatkan beliau dulu. Bara, kamu bilang dirimu insan dewa, berani bertaruh denganku. taruhan apaan? Kakek sudah sekarat, cepat selamatkan dia. Siapapun yang bisa menyembuhkan kakek, dialah insan dewa yang sejati. Berhak menentukan pernikahan Lea. Lia. Rama, kamu berani sekali cari mati. Baik, taruhan ini kami terima. Hah? Cucu yang berbakti sekali. Masih sempat-sempatnya bertaruh, nanti kakekmu keburu tiada. Sudahlah, lupakan. Selamatkan kakek dulu. Baik, aku terima, jadi kamu duluan, kamu obati dia dulu. Tidak. Aku mau kamu yang mulai. Kamu sudah gila ya? Apa semua tokoh utama di dunia ini harus membiarkan penjahat maju duluan? Begini, Rama. Kamu duluan. Kalau kamu bisa selamatkan kakek, aku langsung mengaku kalah. Tidak mau. Aku mau kamu duluan. Tokoh utama sialan, kamu ini kecanduan pamer ya? Bara, kamu tidak perlu mengalah padanya. Kami percaya padamu. Siapa yang kamu lihat mengalah? Aku memang tidak bisa mengobati. Uhuk. Bara, kakekku sudah tidak kuat lagi. Sekarang baru panik, tadi kemana saja kamu? Bara, kalau kamu menunda pengobatan kakek dan menyebabkan beliau meninggal, aku pastikan keluargamu akan menanggungnya. Bara, kalau kau tidak akan menolongnya, aku pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Nyawa kakek ada di tanganmu. Gawat, katanya coba saja, mana tahu berhasil. Tapi aku tidak bisa mengobati. Baik, aku akan coba. Orang tua ini, kenapa tidak dari dulu? Harus sekarang saat ada aku. Bara, kakekku. Aku tidak bisa. Sekarang giliranmu. Bara, kau bajingan. Walau tak bisa mengobati kakek, kamu tidak seharusnya menyiksanya sekasar itu. Mohon Dewa Agung tidak marah. Kakek sudah tidak tertolong. Apa maksudmu? Bukannya kalian yang menyuruhku duluan? Sekarang bilang tak tertolong. Tapi kakek Kusuma memang sudah melewati waktu terbaik untuk diobati. Pembunuhnya adalah kau, Bara. Apa katamu? Naga, aku Baskara menjaga perbatasan, mengorbankan diriku. Tujuanku hanya agar rakyatku tidak menderita karena perang. Tapi katakan padaku, rakyat yang kulindungi mengacau di pesta kakekku. Rakyat yang kulindungi menghina adik kesayanganku, membunuh kerabat terdekatku. Naga, apa kau tidak merasa bersalah? Kau mengkhianati kepercayaan Kirana. Kalian yang menantangku bertaruh. Kalian yang menyuruhku menolongnya. Hanya terlambat beberapa menit kau bilang dia tak bisa diselamatkan. Aku ini memang penjahat. Tapi aku juga punya hak asasi. Toh aku akan mati juga.
Apa yang harus kutakutkan? Baik. Aku yang membunuhnya. Lalu kenapa? Dewa Agung Langit, Anda lihat. Inilah wajah aslinya. Sangat jahat dan tak bermoral. Dia itu binatang. Demi nafsunya sendiri, dia ingin semua orang menderita. Tidak mungkin. Naga tidak seperti itu. Ini tidak benar. Kirana akan kukatakan yang sebenarnya. Putri Suci Kahyangan yang juga kakak seperguruanku adalah kakak kandungmu yang telah lama hilang. Juga pernah disiksa oleh naga. Ya ampun, hubungan yang rumit sekali, bikin pusing saja. Dia yang memberitahuku lewat firasatnya. Kalau keluarga naga itu jahat, dia juga yang merestuiku untuk membasmi iblis ini. Naga, kau celakai kakekku, celakai 3 generasi keluargaku. Dendam ini harus dibayar dengan nyawa. Katakan, kau mau mati dengan cara apa? Naga, apa yang dia katakan benar? Ayolah, menuduhku dosa masa lalu itu keterlaluan. Untuk apa kau bertanya padanya? Baik soal status insan dewa maupun semua kejahatannya, aku sudah menduga dia tidak akan pernah mengaku. Insan Dewa. Aliran Kahyangan Kutai, kitab penembus langit. Dia bisa mengeluarkan pusaka ini. Isa peganio fenomena insan dewa. Konon kitab ini adalah buah karya leluhur Kahyangan Kutai. meski hanya sebagian, tapi sudah melindungi Kahyangan Kutai selama ribuan tahun. Sungguh luar biasa. Benar. Kitab ini adalah hasil pemahamanku atas 2 baris mantra lanjutan Kahyangan Kutai. Lalu kakak seperguruan Jiang yang menuliskannya, meskipun bagian yang hilang sangat sulit dipahami, dan tak ada yang bisa memecahkannya selama ribuan tahun. Tapi ini justru membuktikan, hanya aku insan dewa sejati Kutai yang bisa memahami mantranya. Artinya, jika engkau adalah insan dewa, kau bisa menuliskan kata-kata emas di sini. Ternyata, pria yang kucintai hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi. Pria yang kucintai adalah pembunuh kakekku, orang yang menjerumuskan keluargaku ke dalam penderitaan. Naga, aku bertanya padamu. Kau mau nego sebagai insan dewa sejati, apa kau berani menerima tantangan ini? Kakek. Kirana, kau tak perlu bersedih. Menurutku, kakek Jiang mengorbankan nyawanya untuk membuka kedok serigala berbulu domba ini. Topengnya terbuka, jika bukan karena kematiannya, naga akan mencelakai lebih banyak orang. Jika bukan karena dia mati, naga akan menyiksa jutaan orang. Kakek Jiang, dia pantas mati. Kematiannya sangat bagus, kematiannya luar biasa. Benar kan kakek? Hah, kau bajingan. Kau tidak mati? Kakek Jiang, kenapa kau hidup lagi? Tunggu. Seharusnya kau sudah mati. Kalau aku mati kau ikut denganku. Hei, jangan hentikan aku, akan kucekik dia. Kakek, syukurlah. Kakek baik-baik saja? Ada insan dewa yang kau undang. Tentu saja kakek baik-baik saja. Insan dewa? Naga yang menyelamatkanmu? Benar. Cucu yang baik ini tidak hanya memberiku pertolongan pertama, tapi juga melancarkan peredaran darahku. Lihat, tubuhku sehat sekali. Bukan hanya itu, dia juga menyembuhkan sakit leherku yang sudah puluhan tahun. Aku. Sehebat itukah? Lihat, dia sangat rendah hati. Anak muda yang rendah hati sepertinya jarang ada di dunia ini. Kalau kau bukan insan dewa, lalu siapa lagi? Naga, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Tadi aku terus menyalahkannya. Dia takkan marah padaku, kan? Ya ampun, 2 tamparan bisa menghidupkan orang? Apa benar aku sangat beruntung? Apa ini nyata? Tidak mungkin, ini mustahil. Pasti ada kesalahpahaman. Kirana, kau benar-benar punya kakak. Jika kau tidak percaya, 3 hari lagi di turnamen ilmu beladiri Kahyangan Kutai. Kalian semua boleh datang. Jika dia benar insan dewa keturunan sah Kahyangan Kutai, dia bisa meninggalkan nama di daftar emas. Tanya dia, berani tidak? Bagus, sekalian uji keberuntunganku. Apakah ini nyata atau tidak? Baiklah, kenapa tidak berani? Di Kutai, jalan menjadi hampa. 4 lautan 8 penjuru menunggang angin. Bagaimana? Kalimat ini kupahami 10 tahun. Kulatih 10 tahun. Baru bisa meninggalkan jejak di daftar ini. Payah sekali. Apa katamu? Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu kehebatan. Jalan agung hampa, hati pun kosong. Tanpa kemelekatan, energi menyatu. Tenang lupakan diri, capai kebebasan. Lepas dari dunia, keajaiban tak terhingga. Muncul tulisan. Muncul tulisan. Mungkinkah naga benar-benar berhubungan dengan aliran Kahyangan Kutai? Aku berlatih di Kahyangan Kutai selama 10 tahun.
baru bisa meninggalkan 2 baris mantra. Tapi naga ini dengan mudah bisa menulis di daftar emas ini 4 baris mantra dan membuat daftar emas bereaksi sehebat ini. Ini palsu, pasti palsu. Bahkan kakak seperguruanku, seorang jenius, butuh waktu 20 tahun. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Naga, bagaimana kau melakukannya? Aku mengarangnya. Tulisannya menghilang. Fajar, apa yang sebenarnya terjadi? Benar, keberuntungan itu palsu. Mengarang memang tidak bisa. Harusnya aku coba mantra lain. Mantra yang lebih sakti. Mungkin bisa berhasil. Jalan menjadi hampa. Niat menyatu dengan daya. Ilmu olah daya telah disempurnakan. Ada orang dahib Dennis di dunia. Dia berhasil memahami warisan para leluhur insan Dewa Kutai. Luar biasa. Dia sungguh manusia langit. Ilmu olah daya telah lengkap. Dengan begini, aku pasti bisa menerobos ke tingkat penguasa tertinggi. Naga, dulu kau menodai adikku, Kirana. Membunuh kakekku, Suryo. Kau bahkan menipuku, membuatku mati terpenggal. Sekarang aku terlahir kembali. Aku memilih berlatih di Kahyangan Kutai. Aku akan menjadi yang terkuat dan menghancurkan keluargamu. Akan kubongkar semua kejahatanmu. Putri Suci, izinkan aku pergi. Mencari orang sakti ini, membawanya ke Kahyangan Kutai. Kalian tidak perlu mencarinya. Aku rasa orang itu pasti Fajar. Dia yang menyempurnakan ilmu olah daya. Di seluruh dunia ini hanya dia yang mampu. Kebaikan Fajar padaku takkan bisa terbalas. Ilmu olah daya sudah lengkap. Aku hanya perlu meditasi terakhir. 3 hari lagi, perjamuan Kahyangan Kutai akan diadakan. Kalian berdua pergilah. Bawa naga ke hadapanku, hidup atau mati. Haji. Siapa yang membicarakanku? Gawat, apa aku kena masalah karena mengarang? Labu giok ungu emas, menyembuhkan orang. Tulisan di daftar emas. Semua bukti naga adalah insan dewa. Fajar, apalagi yang bisa kau katakan? Ini adalah kesempatan terakhirku untuk membuktikan diriku. Turnamen ilmu bela diri Kahyangan Kutai. Mengundang semua pendekar dunia. Naga, kau berani? Turnamen ilmu bela diri Kahyangan Kutai. Ini adalah ajang besar di dunia jalan keabadian. Ini kesempatan Sri Lanka. Biar kulihat juga apakah kau pantas untuk adikku. Tantangan ini kau berani terima? Kali ini aku harus mendahului Kirana, membuktikan siapa naga sebenarnya. Aku sudah meragukan naga sekali. Aku tidak boleh meragukannya lagi. Turnamen bela diri? Kau bercanda? Aku penjahat datang ke sana? Itu sama saja dengan minta dicincang, kan? Aku? Aku akan pergi. Memangnya kenapa kalau tidak berani? Fajar, kau ini benar-benar keras kepala. Baiklah, kalau begitu kali ini akan kubuat kau menyerah. Bercanda, aku penjahat tanpa kekuatan apapun. Melawan sekelompok pelaku-laku abadi, bisa-bisa seluruh keluargaku dibantai. Tidak, aku harus suruh ayahku berkemas dan kabur. Naga, ajak ayahmu juga, biar dia lihat betapa hebatnya anaknya. Anakku, kau membuat ayah bangga menangkan turnamen ini hari ini. Biar semua orang tahu anak dari Brahma. Memang hebat. Ayah, kalau ibu ada waktu kalian buat adik lagi saja ya. Anakku, bagaimanapun juga ibu berutang budi pada keluarga Jia. Kita tidak boleh membalas kebaikan dengan kejahatan. Sekarang, Tuan Naga. Segera, sekarang juga. Bersujud dan minta maaf pada anakku. Masih ada waktu. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Hahaha. Bentuk formas. Turnamen ilmu bela diri Kahyangan Kutai. Penantang, Fajar menguasai ilmu penembus langit Kutai. Tingkatan daya. Tingkat insan dewa. Penantang, Lin Chong, ilmu penembus langit Kutai tingkatan, Maha Guru Agung. Penantang, Bayu. Menguasai ilmu penembus langit Kutai, tingkatan daya, Maha Guru Agung. Penantang, Dewa. Menguasai ilmu penembus langit Kutai, tingkatan Maha Guru Agung. Penantang, Wira.
menguasai ilmu penembus langit kutai, tingkatan Maha Guru Agung. Naga. Jangan bilang aku meremehkanmu. Di antara kami berlima, pilih saja satu. Asalkan kau bisa bertahan 3 jurus, aku, Fajar, akan mengakuimu sebagai insan dewa. Bahkan, aku akan bersujud padamu. Sialan. Semuanya Maha Guru Agung. Aku ini lemah tak berdaya. Jangankan bertarung, kentut saja bisa membuatku mati. Itu. Tidak perlu berlebihan. Benar, 3 jurus? Kalian meremehkan siapa? Hari ini, semua yang ada di sini, semuanya. Jika ada yang bisa bertahan 1 jurus saja dari Jialong, kami mengaku kalah. Jialong, aku percaya padamu. Terima kasih untuk seluruh keluargamu. Habislah sudah. Sekarang aku benar-benar terjebak. Bagaimana kalau pilih saja satu? Pilih dia. Menurut tradisi bangsa kita, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Nanti kalau sudah mulai, aku akan berlutut padanya. Mungkin dia akan melepaskanku. 1 ronde. Naga, kami semua adalah Maha Guru Agung. Kau benar-benar sombong. Maha Guru Agung bukan apa-apa. Tidak perlu memilih. Naga sendirian bisa menghabisi kalian semua. Naga, benarkan kataku? Aku Baskara, menjaga perbatasan puluhan tahun. Belum pernah melihat orang sesombong ini, Naga. Dasar apa kau berani? Naiklah. Naga, ku beri kau kesempatan terakhir. Entah kau mengakui kesalahanmu sendiri atau... Aku mati tak masalah. Tapi kalau ayah mati di sini, hatiku ini ayah. Menurutku, terkadang mengalah bukan hal yang buruk. Anakku, ayah mengerti. Hari ini jika anakku kalah, nyawa kami berdua silakan kau ambil. Aku tidak akan membantah. Sungguh mengharukan. Silakan. Sialan, kupikir sudah hampir tamat. Nyawaku yang malang ini apa harus berakhir di sini? Ya matilah. Apa maksudmu? Sebentar lagi mungkin akan sedikit brutal. Terserah kalian. Hanya seorang diri dan matanya ditutup. Inilah perbedaan antara manusia biasa dan insan dewa. Anakku memang hebat. Ayah, kali ini anakmu benar-benar kau jerumuskan. Sudahlah, di jalan menuju akhirat, aku akan menunggumu. Nanti kita berdua pergi bersama. Naga, kau sangat sombong. Kau pikir kami para pelaku-laku abadi terbuat dari tanah liat? Fajar, hati-hati ada jebakan. Biar aku yang hadapi dia dulu. Bukan begitu, kalian semua ini. Kalau mau bertarung, kenapa lama sekali? Aku hampir saja menyodorkan leherku untuk kalian tebas. Masih saja takut ini itu. Penuh keraguan. Kenapa? Apa kalian takut langit akan menolongku? Memanggil petir langit. Mungkinkah itu ilmu petir langit kahyangan kutai? Aku yang dengan melawannya. Hei, kau datang di saat yang tepat. Kalian mau menyerang tapi lamban sekali. Apa kalian takut para dewa turun untuk menolongku? Hah? Majulah, kenapa tidak maju? Apa celana kalian melorot? Kakak. Ucapannya menjadi kenyataan. Kekuatannya tak terduga. Kita serang bersama. Aku akan mati. Akhirnya aku mati. Oh dewa, para penyelamat, pahlawan super, semua kesatria. Semuanya, aku ingin menjadi cahaya. Cepat panggil tetua utara dan selatan. Kalian ini sebenarnya mau menyerang atau tidak? Kenapa? Anakku? Awalnya ayah khawatir padamu. Tak kusangka kau sendirian bisa mengalahkan mereka semua. Luar biasa, sungguh luar biasa. Naga, kau hebat sekali. Semua ini, aku yang melakukannya. Kau masih merendah. Tadi, kau memanggil guntur dengan tanganmu. Para Maha Guru Agung ini tersambar sampai terpanah. Maha Guru Agung apanya? Di hadapan anakku, mereka ini hanya sekelompok pecundang. Anakku, kurasa turnamen ilmu bela diri ini tidak perlu diikuti lagi. Ayah, kita pergi. Cepat pergi. Kalian tidak boleh pergi. Pak Jia, anakmu itu sudah membuat anakku begini. Kalian mau pergi begitu saja? Hah? Kalian akan dikutuk. Bibi Sun, asal Anda tahu, anakmu yang memaksa Jialong bertanding. Dia sendiri yang mau membuktikan diri.
Tadi Anda yang paling ribut sendiri. Betul sekali. Jialong melawan banyak orang. Jelas dia dirugikan. Lagi pula, dia bahkan belum bergerak sama sekali. Kalau kemampuannya kurang, jangan bicara sembarangan. Hah, aku tahu kalian orang kaya memang banyak alasan. Kami orang miskin tidak sebanding. Tapi yang aku tahu, anakku terluka sangat parah. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa diam saja. Aduh, dengar Pak Jia, tolonglah kami. Biarkan aku membuat anakmu terluka parah juga. Bukankah sekarang zamannya kesetaraan? Anakku terluka begitu parah. Masa anak orang kaya seperti kalian bisa baik-baik saja? Aduh, Pak Jia, aku bersujud padamu. Aku mohon, saya bersujud padamu. Hentikan. Kau boleh menghinaku sepuasmu, jangan sentuh ibuku. Bukan kau. Ibumu sendiri yang mau berlutut. Ibu, cepat bangun. Kita orang miskin tidak bersalah. Ah, tetua datang. Sungguh lancang sekali. Tetua datang. Tuan muda, Pak Jia, tetua datang. Kalian cepat pergi, para tetua. Luka anakku. Bukan salah tuan muda, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan muda juga tidak mengacaukan turnamen. Tolong jangan sampai menghukum seluruh keluarganya. Aku. Melukai murid Kahyangan Kutai. Mencoreng nama baik kami. Sekarang kau mau datang dan pergi. Seenaknya saja. Orang ini memakai namaku. Bertindak sembarangan. Hari ini bahkan menghina orang tuaku. Dosanya pantas dihukum mati. Bukan hanya itu, dia menguasai ilmu petir langit kami, hukum mati. Apa? Ilmu petir langit itu ilmu rahasia kami. Bagaimana orang luar bisa mempelajarinya? Bagaimana orang luar bisa mempelajarinya? Tapi suamiku adalah insan dewa dari Gunung Kahyangan. Aku. Apa yang kau tertawakan? Murid-murid di bawahku ada puluhan ribu. Jika ada yang mengaku murid kami untuk melacaknya. Memang butuh waktu. Tapi untuk mengaku sebagai insan dewa di seluruh dunia ini, murid yang bisa kultivasi keabadian hanya ada satu. Itu adalah simbol bakat, sebutan untuk seorang jenius. Nona Jiang, bukannya aku meremehkanmu. Apa kau benar-benar berpikir anak manja tak berguna di sampingmu ini pantas menyandang gelar insan dewa? Apa dia bisa dalam sekejap menyempurnakan kitab warisan ribuan tahun kami? Selain Bufan, aku tak bisa memikirkan orang lain. Kau bohong. Zhang Bufan dan Jialong sudah bertarung berkali-kali. Setiap kali, Jialong yang menang telak. Dua kakek tua penjaga. Tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Jika hanya dengan bicara bisa menyempurnakan ilmu olah daya, tapi tidak dianggap insan dewa, dan jika Zhang Bufan adalah insan dewa, maka Jialong adalah sosok yang 100 kali lebih hebat darinya. Bahkan 10.000 kali lipat. Hebat sekali ya, aku sehebat itu ya. Kenapa aku tidak tahu? Kau juga ini. Kenapa harus begitu rendah hati? Buktikan pada mereka, biar mereka berhenti menekanmu dan merasa paling benar. Hah? Aku? Bagaimana cara membuktikannya? Masih pura-pura. Tadi kau dengan mudah memanggil petir. Itu bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Apa benar cuma keberuntungan? Sudahlah, coba saja. Ha. Hah! Sudah kuduga. Kau ternyata cuma kebetulan beruntung. Mantranya, coba kilat. Oh, kilat. Sialan. Petir langit, datanglah. Sudah cukup. Di wilayah kami, apa petir langit bisa dipanggil seenaknya begitu? Di Gunung Kahyangan, orang yang bisa memanggil petir langit hanya Bufan seorang. Bahkan Putri Suci pun butuh bantuan petir langit dari Bufan untuk melewati ujian langit. Hanya kau? Seorang anak manja, asalmu dari kalangan bawah, masih berhayal menjadi hebat dalam sekejap. Ingin merasakan nikmatnya dunia dewa? Tidak tahu malu. Hahaha, dia bukan orang biasa. Keluarga Jia adalah keluarga terkaya nomor 1 di Yunzhou. Aku yang orang biasa. Orang terkaya di daerah itu tidak berpikir untuk menolong yang miskin, malah berkhayal menjadi hebat dalam sekejap dan ingin menjadi dewa. Jialong, ambisimu tidak kecil. Astaga. Tuan muda Jia, Bibi sudah bilang padamu. Kau itu? Hiduplah yang baik-baik saja. Kalau dari awal kamu bayar utangmu kepada Bibi, semua ini tidak akan terjadi. Apa Jialong, kamu berani menahan uang orang miskin? Sun Mei, bicara yang jelas. Selama kamu di rumahku, apa salahku padamu? Kapan aku merugikanmu? Aduh. Tuan Jia, saya yang salah. Ini semua salah saya. Uang yang Anda janjikan, saya tidak mau lagi. Saya yang tidak tahu diri. Kami orang miskin. Memang seharusnya menunduk pada orang kaya seperti kalian.
Cukup, awalnya aku kira keluarga Jia hanya serakah akan gelar insan dewa, hanya orang munafik biasa. Ternyata, kamu bahkan menindas orang miskin tanpa batas. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Aku kamu. Jialong, Beraninya kamu berbuat onar. di hadapanku. Hanya kamu mau buat onar sebelum kamu mati, biar ku jelaskan. Alasan kamu tak bisa memanggil petir langit adalah karena petir langit adalah jalan langit. Entah kamu merasa setara dengan langit, atau kamu melawan takdir, menentang hukuman langit. Baik, hanya jalan langit kan? Hanya melawan takdir kan? Aku, Jialong, bersumpah. Mulai sekarang, aku akan menghormati yang tua. Tidak akan memukul orang tua. Persetan denganmu, nenek sihir. Dasar tua bangka, aku sudah muak denganmu. Kau tidak mau aku hidup. Kamu juga jangan hidup. Bibi? Kenapa Bibi tiduran di lantai? Lantainya dingin. Sini, ayo bangun. Aduh, maaf, ayo. Berdiri yang benar. Nah, begitu. Kurang ajar, Ibu. Ibu, bagaimana keadaanmu? Ibu baik-baik saja. Jialong, kau gagal memanggil petir, lalu melampiaskannya pada ibuku. Hari ini aku, Zhang Bufan, akan menegakkan keadilan langit. Akan kutunjukkan padamu ilmu petir langit terhebat Kahyangan Kutai. Kakak Bufan Ma telah menyempurnakan ilmu petir langit. Bahkan bisa memanggil petir terkuat setelah petir hitam. Petir ungu. Ini. Ini petir hitam. Tingkatan tertinggi ilmu petir langit. Tidak mungkin. Aku berlatih bertahun-tahun, tapi hanya bisa memanggil petir ungu. Kenapa dia bisa memanggil petir hitam? Bufan, tak kusangka kau tak hanya menyempurnakan ilmu olah daya, tapi juga membantuku meningkatkan kekuatanku. Kau bahkan memanggil petir hitam untuk membantuku melewati ujian langit. Budi baikmu ini takkan bisa kubalas. Sebentar lagi, alat untuk melihat ingatan akan selesai dibuat. Jialong, dendam masa lalu. Akan kita selesaikan hari ini. Hahaha. Sudah kubilang anakku memang hebat. Petir hitam. Jangankan Putri Suci Kutai, bahkan leluhur pendiri aliran ini pun tak ada yang bisa memanggil petir hitam. Dia itu. Hanyalah pengecut berkedok pahlawan. Hormat pada Putri Suci. Jialong, tidak menyangkakan aku masih hidup. Selamat karena masih hidup. Kamu. Benar juga, setelah kau meracuniku di masa lalu, di kehidupan ini aku belum pernah bertemu denganmu. Tapi, lalu kenapa? Kau menyakiti keluargaku. Jiangli. Kakek kok belum mati? Mang, jadi maksudmu kakek hidup di saat yang tidak tepat? Seharusnya tidak begini. Walaupun setelah terlahir kembali, aku tidak bertemu Jialong, tapi Jialong telah menghina Jiangli, itu fakta. Dasar kau Jialong. Pandai sekali menyembunyikannya. Tapi tidak apa-apa, setelah pusaka suciku jadi, kau tuh pasti akan membuat seluruh dunia melihat. Kamu. Benar-benar kakakku? Itu tidak penting. Kamu hanya perlu ingat, hari ini kakak akan melindungimu. Dia Jialong takkan bisa menyakitimu sedikit pun. Kakak, apa yang kau katakan? Jialong, tidak menyakitiku. Gadis bodoh ini, sampai sekarang masih terlalu banyak pertimbangan. Tapi benar juga, sebagai manusia biasa, kamu tidak tahu kekuatanku sekarang. Jialong, hari ini aku akan membongkar kejahatanmu di depan semua orang. Hah? Liu Rian. Inilah wajah asli. Anak manja ini. Hari ini aku pertaruhkan nama baik adikku untuk membongkar kedoknya. Ada 4 tipe wanita yang takkan kutiduri. Wanita bersetelan hitam takkan kutiduri, karena aku baik. Kurang ajar kau Jiangli. Kau bohong padaku, mengandung anak Jialong. Bukan urusanmu. Aku memang hamil. Jialong menatapku sekali saja, aku langsung hamil. Setiap orang kan beda-beda. Gawat, bajingan bejat ini
Bagaimana bisa menahan godaan ini? Di kehidupan lalu, dia jelas sekali pembunuh kakekku. Aku harus habisi kau, dasar binatang. Benar. Cucuku yang baik, dia tidak hanya memberiku napas buatan, tapi juga melancarkan darahku. Sekarang badanku sehat sekali. Bukan hanya itu, dia juga menyembuhkan penyakit leher kakek yang sudah puluhan tahun. Dia tak menyakiti kakek, malah menyelamatkannya. Jiangming. Ada apa denganmu? Bukankah di kehidupan ini tujuanmu adalah untuk balas dendam? Tapi yang menyakitiku adalah Jialong di kehidupan lalu. Jialong yang sekarang sama sekali. Nak, apa kau salah paham tentang Jialong? Dia selain merusak piagam langit kutai milikmu, anak itu tidak pernah melakukan hal jahat. Benar, Kakak Jiang. Pusaka warisan kahyangan Kutai, karena dia setelah meninggalkan tulisan emas, pusaka itu hancur. Dia. Adalah musuh bebuyutan kahyangan Kutai. Maksudmu, jalan agung tanpa tindakan, hati pun hampa, ditinggalkan oleh Jialong? Lalu petir telapak tangan? Kak, itu semua hanya cuman kebetulan saja. Memangnya kenapa? Yang menyelamatkan kakekku Jialong. Yang menyempurnakan ilmu olah daya kita juga Jialong. Bahkan petir hitam yang membantuku melewati ujian langit juga Jialong, aku. Sekarang aku malah ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Semua ini perbuatan si tokoh utama. Kenapa jadi aku yang melakukannya? Jangan-jangan aku. Jialong. Petir hitam itu hanya keberuntunganmu saja. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Ilmu sejati kahyangan Kutai, petir telapak tangan. Bufan, tunggu. Ini ada salah paham. Salah paham apanya? Hari ini aku harus habisi bajingan ini. Jialong, kau sembarangan mengubah ilmu hati kahyangan Kutai. Itu semua hanya tindakanmu yang sia-sia. Hari ini, akan kubuat kau tahu. Apa itu petir? Tokoh utama. Anakku. Sudah kuduga, aku seganteng ini pasti tokoh utamanya. Bagus sekali. Jialong, sudah kuduga kau memang insan dewa. Jadi, kau berencana menikahiku kapan? Menikahimu? Yang seharusnya kau nikahi. Itu aku. Untuk apa menikahinya? Harusnya aku yang dinikahi. Nikahi aku, nikahi aku. Jialong, lalu janji pernikahanmu. Di kehidupan lalu, kapan akan kau tepati? Ada apa ini? Tolonglah, aku bukan tokoh utama. Selama Anda berhasil menyelesaikan misi bertahan hidup, sistem akan memberi Anda